Bab 236, Pedagang tidak memiliki harga diri. Presiden Shoichi Naoyoshi Tanada sedang duduk di kantornya saat ini, dengan cemas melihat laporan keuangan di depannya untuk kuartal kedua tahun 1992. Meskipun data Shoichi tahun ini semuanya optimis, majalahnya, terutama Weekly Shonen Jump, telah mencapai volume penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 5,8 juta eksemplar dalam satu edisi, dan diperkirakan bahkan akan melebihi 6 juta tahun depan. Buku ini, puncak yang belum pernah dicapai oleh siapapun di Fusang. Namun, ekspresi Tanida tidak mudah, karena kerugian Shoichi di industri lain, terutama investasinya di perusahaan Tsuburaya, telah mengalami kerugian besar, mengakibatkan laporan keuangan yang sangat jelek di 2 kuartal pertama. Sang Yi Tantian merasa tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada pemegang saham grup penerbitan dengan pendapatan tahunan hingga 40 miliar yen, keuntungan sebenarnya dalam 2 kuartal pertama hanya 120 juta yen. Siapa yang akan percaya ini? Jelas, ada 200 juta yuan tahun lalu. Padahal, dia juga tahu alasannya, karena pada dasarnya tidak ada hak cipta yang dijual hari ini, dan jika hak cipta tidak dapat dijual, tentu saja pendapatannya tidak mencukupi. Saat Tanada sangat kesal dengan hal ini, sekretarisnya tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk dan melaporkan kepadanya, "Presiden, ada orang Tionghoa yang ingin bertemu dengan Anda. Dia mengatakan ada jumlah 20 juta hari bisnis untung Yuan Jun, saya ingin berbicara dengan Anda." Nosiatian Sang Yi menolak tanpa memikirkannya, tetapi hanya memuntahkan 2 kata, tetapi dia menelannya dengan tiba-tiba. "Tunggu, laba bersih 20 juta yen itu benar atau salah? Apakah dia benar-benar berbicara tentang keuntungan murni?" Tanida Naoyoshi membenarkan kepada sekretarisnya. "Yaitu betul." Sekretaris itu mengangguk. "Kalau begitu tolong undang pria ini ke ruang pertemuan." Tanita Sang Yi mengangguk dan membersihkan sedikit. "Dan di ruang pertemuan aku melihat Jia Yapeng yang sedang berkunjung." "TN. Jia mengatakan ada keuntungan bersih 20 juta yen. Saya tidak tahu kerjasama bisnis apa itu?" tanya Tanida Naoyoshi sambil tersenyum. "Ini sangat sederhana. Saya memiliki manga dan saya berharap itu akan menjadi serial di majalah Weekly Shonen Jump Shoichi. Jika Presiden Tanita setuju, saya bisa langsung membayar tunai 20 juta yen." "Ini memang keuntungan murni." Jia Yapeng tertawa. 20 juta yen, andil besar. Saya harus mengakui bahwa Takashi Tanada sedikit tersentuh, tetapi dia juga tahu aturan dan keyakinan yang selalu dianutnya di Weekly Shonen Jump. Tampaknya untuk 20 juta yen, dia melanggar peraturan ini dan membuat editor merasa tidak senang. Ya, memikirkan hal ini, Tanida Sang Yi ragu-ragu. "Saya perlu mendiskusikan masalah ini dengan para editor," kata Tanada ragu-ragu. 30 juta yen. Jia Yapeng berkata tanpa melihat ke atas, 30 juta yen, unggah ke saya tidak ingin ada alasan untuk menolak saya." Mengisap. Tanida Naoyoshi menatap pemuda ini dengan kaget. Untuk membuat serial majalah, dia menghabiskan 30 juta yen. Kakak keluarga mana ini? Dia sangat bangga sehingga dia tidak melihat uang sebagai uang. "Tidak, ini sepertinya Huaxia." "Apakah Huaxia sudah kaya?" "Presiden Tanida, apa pendapat Anda?" Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. 30 juta yen. Jauh di lubuk hatinya, Tanada Naoyoshi langsung gelisah. 30 juta yen, dibandingkan dengan penjualan tahunan Shoichi sebesar 50 miliar yen, sepertinya tidak perlu disebutkan. Namun dibandingkan dengan laba bersih 120 juta yen pada paruh pertama tahun ini, sangat penting agar laba pada paruh pertama tahun ini bisa mencapai 150 juta yen, bagus untuk wajah. Jauh lebih baik, dan setidaknya saya bisa menjelaskannya kepada pemegang saham. Tapi dalam hal ini, saya khawatir saya akan dimarahi oleh editor di bawah sebagai anjing tua." Tanitian ragu-ragu, bimbang ke kiri dan ke kanan, sangat tidak nyaman. "Ayo kita lakukan, harganya 40 juta yen. Jika Presiden Tanida tidak setuju, saya akan pergi sekarang dan saya tidak akan mengganggu Anda," kata Jia Yapeng dengan mata menyipit. Tanitian benar-benar terguncang. 40 juta yen terlalu menggoda baginya. Sang Yoshi Tanada bukanlah editor yang jujur. Dia adalah seorang pengusaha, jadi pengusaha hanya menganggap keuntungan. Di mata Tanada Sang Yi, 40 juta layak melanggar beberapa aturan.
Lagi pula, pihak lain meminta serialisasi di majalah. Ini bukan permintaan yang berlebihan. Setiap bulan, komik serial baru akan muncul di majalah, dan juga akan ada komik berseri yang dipotong setengahnya. Tidak peduli komik mana yang diserialisasikan, mereka diserialisasikan. Di antara 18 komik di majalah, lebih dari 10 komik memiliki nasib akhir yang dipotong setengahnya, dan komik ini pada dasarnya tidak dapat menghasilkan pendapatan apapun bagi Sue Isha. Volume penjualan buku yang diterbitkan sulit melebihi 10.000, dan animasinya membutuhkan banyak investasi modal, dan area sekitarnya bahkan lebih tidak menarik. Membuat serial komik semacam itu tidak hanya gagal mendatangkan pendapatan, tetapi juga merugi banyak uang. Laba bersih Weekly Shonen Jump pada dasarnya adalah pendapatan yang dibawa oleh kepala komik seperti Dragon Ball dan kantor polisi Oolong. Mereka adalah inti keuntungan nyata. Adapun komik lainnya, itu hanya Wormgu yang digunakan untuk membesarkan Gu. Di antara Wormgu ini, hanya di Udio kecil yang bisa tumbuh dan akhirnya menjadi mesin pencetak uang milik Sue Isha. Adapun komik lainnya hanya bisa dibuang ke tumpukan kertas bekas sejarah, dan tumpukan kertas bekas ini menyumbang lebih dari 80% komik yang telah diserialkan di Weekly Shonen Jump. Jadi untuk Sue Isha, dan untuk Tanada Naoyoshi, membuat serial Game King memang bisnis yang sangat menguntungkan, tanpa membayar harga apapun, itu hanya memotong komik jalanan, dan kemudian memasukkan komik lain yang mungkin akan melanda jalanan. Titik. Soal kualitas komik ini, Takashi Tanada malah lebih cuek. Weekly Shonen Jump bukannya tanpa komik dengan kualitas yang sangat buruk, tapi selama dipotong waktunya, pembaca masih bisa menerimanya dari. Lebih penting lagi, Tanada Naoyoshi sebenarnya baru saja membalik buku komik Game King. Meski gayanya masih sedikit kekanak-kanakan, ceritanya tidak diragukan lagi menarik. Komik semacam itu sebenarnya mirip dengan yang dibelah dua, tidak ada perbedaan komik, pembaca mungkin tidak menyukainya, dan tidak pernah bosan lagi. Serialisasi Yu-Gi-Oh tidak akan menimbulkan kerugian apapun, namun bisa menghasilkan keuntungan sebesar 40 juta percuma. Anda pasti tahu bahwa Sue Isha menjual hak cipta dari game Dragon Ball hanya dengan harga 30 juta yen. Tapi berapa banyak komik seperti Dragon Ball yang ada di dunia? Raja game ini setara dengan menghasilkan keuntungan 40 juta sebelum dijual. Berapa banyak komik serial yang bisa dicapai? Tanitian akhirnya mengambil keputusan bijak. Tidak masalah, masalah ini ada di tubuhku, tapi ada satu hal, jika hasil serialisasinya sangat buruk, bahkan menimbulkan ulasan buruk, maka serialisasi yang berlangsung hingga 1 tahun akan dipotong paksa jalan Tanita Sang Yei. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Jia Yapeng tersenyum tipis, lalu duduk. Yang mulia bersedia menghabiskan begitu banyak uang, saya khawatir itu akan memonopoli hak cipta komik ini. Tanada tidak bodoh. Tidak ada yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli kualifikasi serialisasi secara gratis. Jadi Jia Yapeng pasti punya rencana. Ya, Sue Isha hanya memiliki otorisasi untuk mendistribusikan komik, dan semua hak cipta lainnya ada di tangan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Sue Isha. Jia Yapeng mengangguk. Hak cipta lain dapat diberikan kepada Anda, tetapi di masa mendatang hak penerbitan pamflet manga harus berada di tangan Sue Isha. Setelah komik ini diserialkan oleh Sue Isha, sama sekali tidak boleh muncul di majalah penerbit lain. Tanida Sang Yei menambahkan bahwa ini adalah poin terpenting. Eksklusivitas Sue Isha tidak dapat diubah dengan cara apapun. Apakah tidak ada uang yang bisa ditukar? Ya. Jia Yapeng mengangguk, tapi hanya untuk hak cipta internal Fusang. Kecuali Fusang, semua hak cipta tidak ada hubungannya dengan Sue Isha. Tapi saya punya satu syarat, adalah edisi berikutnya dari Weekly Shonen Jump, yang belum dicetak, harus memulai serialisasi dan pada saat yang sama memiliki semua hak yang setara dengan serialisasi komik normal. Departemen editorial tidak boleh bias terhadap komik saya. Tidak masalah. Tanita Sang Yi mengangguk siap, lalu mengeluarkan 2 gelas anggur merah dari bar di ruang pertemuan, mendentingkan gelas dengan Jia Yapeng, dan tersenyum, selamat bekerja sama, Chuan Jia Yapeng. Bab 237, lulus dengan suara bulat. Presiden Tanida, kenapa kamu ada di sini malam itu? Pemimpin redaksi dan lainnya, yang hendak pulang kerja,
tiba-tiba mengetahui bahwa Takashi Tanada telah datang ke majalah Weekly Shonen Jump. Pemimpin redaksi Goto, ikut aku. Tanada Naoyoshi berkata dengan ringan, hati Goto Hiroki sesak, entah apa yang terjadi, dan pada saat yang sama Yatta Naoyoshi masih ada di perusahaan. Semua editor di dalam berteriak, semua orang tetap di sini dan terus bekerja, dan mereka tidak diizinkan meninggalkan pekerjaan tanpa perintah saya. Hanya dengan satu kalimat, semua editor harus tinggal dan bekerja lembur. Apakah ada manga bernama Yeugyo yang kutemukan sore ini, dan seorang lelaki Tionghoa bernama Jia Yapeng yang meminta untuk membuat serial manga ini, tanya Sang Yi Tanada. Anda sudah tahu. Goto Hiroki terkejut, lalu berkata, tapi tolong yakinlah, Presiden, bahwa orang yang tidak mengenal langit dan bumi telah diusir olehku. Ya, Anda benar-benar mengusirnya dan membawanya ke kantor saya. Tanida Naoyoshi mendengus dingin, lalu melemparkan manuskrip manga di tangannya ke depan Goto Hiroki, tidak perlu berkata apa-apa. Sekarang, mari kita atur. Lain kali kami akan membuat serial komik ini dan memperlakukannya sebagai komik serial baru yang normal. Presiden, bagaimana Anda bisa menyetujui hal seperti itu? Ini akan merusak majalah kita. Popularitas. Goto Hiroki terkejut dan berkata dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ini perintah, pemimpin redaksi Goto. Jika Anda tidak mau mengeksekusinya, saya akan mencari orang lain untuk mengeksekusinya untuk Anda. Tanada Sang Yi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Perusahaan ingin melihat ini untuk serial komik, perusahaan juga membutuhkan laba bersih 40 juta yen, dan pemegang saham juga membutuhkan keuntungan ini, mengerti? Saya mengerti. Goto Hiroki terlihat sedih dan marah. Tapi saya tetap harus setuju, meskipun Anda pemimpin redaksi, itu hanya pencari nafkah. Bisakah kita membuat cerita bersambung untuk edisi berikutnya? Tidak masalah. Yo Barat. Tanida mengangguk dengan puas, kamu ambil ini. Ayo beritahu semua editor tentang berita ini, aku pergi. Tanita Sang Yi datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Tanita Sang Yi pergi dengan puas, dengan ekspresi muram di wajahnya. Hiroki Goto muncul di aula penyuntingan dan memanggil semua editor ke ruang konferensi. Semuanya, tolong diskusikan, di antara semua manga saat ini, manga mana yang harus dipotong? Goto Hiroki berkata dengan ringan. Apa? Potong komiknya? Para editor terkejut. Seorang editor mau tidak mau bertanya, pemimpin redaksi, bukankah kita memutuskan selama pertemuan terakhir? Edisi majalah ini tidak memotong komik apapun. Masih memberi mereka kesempatan, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Ini bukan pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Katakan saja, dari 18 komik yang ada, komik mana yang harus dipotong? Hiroki Goto terlihat buruk, dan para editor saling memandang. Komik ini ada di tangan mereka. Mereka tidak akan pernah mau mengusulkan komik yang menjadi tanggung jawabnya. Ini tidak bertanggung jawab kepada kartunis. Takahashi, dalam kumpulan surat survei terakhir, manga mana yang mendapat peringkat terakhir? Karena semua orang tidak mau mengatakannya, maka Goto Hiroki harus mengikuti aturan. Yang terakhir adalah manga Sky Mage, ini adalah manga fiksi oleh penulisnya. Takahashi berkata dengan getir, karena dia yang bertanggung jawab atas manga ini. Baiklah, potong saja dia, kata Goto Hiroki. Tapi pemimpin redaksi, saya telah berjanji kepada penulis. Beri dia 3 masalah lagi dan dia bisa mengakhirinya. Biarkan dia memberi pembaca sebuah akhir, kata Takahashi dengan semangat. Ya. Goto Hiroki merasa malu, dia ragu-ragu, lalu berkata, tapi itu tidak bisa diserialkan di artikel ini. Transfer ke suplemen Jump Giga. Ngomong-ngomong, semua manga yang telah dipotong ada di sana. Jump Giga adalah suplemen yang dikeluarkan oleh Weekly Shonen Jump. Ia hanya memiliki satu tujuan. Ini umumnya digunakan untuk menguji popularitas komik baru, atau ini adalah platform majalah untuk manga yang akan ditebang. Oke. Takahashi mengangguk tak berdaya. Kalau begitu, semua orang meninjau manga ini, dan bersiap untuk memulai serialisasi di edisi berikutnya. Setelah Goto Hiroki selesai berbicara, dia melempar manga lain ke desktop. Saat ini, semua editor menyadari bahwa alasan mengapa Goto Hiroki sangat ingin memotong manga menjadi 2 adalah untuk memberi ruang bagi manga baru ini. Yu-Gi-Oh! Melihat nama yang mempesona ini,
Takahashi tiba-tiba berdiri dan menatap Hiroshi Goto. Pemimpin redaksi, apa yang terjadi? Anda masih lupa bahwa kami dulu. Apakah Anda membuat janji? Ini adalah perintah Presiden, saya tidak punya ruang untuk menolak. Goto Hiroki menertawakan dirinya sendiri, saya telah bersama Presiden selama 40 juta hari. Apakah harga yuan, apa yang bisa saya lakukan? 40 juta. Takahashi Juncang duduk, ini benar-benar harga yang tidak bisa ditolak oleh kapitalis. Nyatanya, bahkan dia, seorang sastrawan, tidak bisa menolak godaan tersebut. Editor lain yang tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, memandang keduanya dengan tatapan kosong. Yah, seperti ini. Goto Hiroki secara singkat memperkenalkan seluk-beluk masalah ini. Semua editor diam. Mereka merasa ada sesuatu yang mulai runtuh. Kalian semua semangat, tolong tinjau manga ini dengan hati-hati untuk melihat apakah bisa memenuhi standar manga berseri. Goto Hiroki berkata tanpa daya. Apakah ini masih perlu ditanyakan? Pasti tidak mungkin memenuhi standar serialisasi untuk menggunakan penyalahgunaan semacam ini, seorang editor berkata dengan marah. Pemimpin redaksi, jika standar serialisasi tidak terpenuhi, atau kualitasnya sangat di bawah standar, apakah kami masih membuat serial? Editor lain bertanya. Jika tidak sesuai standar, maka ubahlah. Goto Hiroki tersenyum pahit, lalu menambahkan, ayo kita ubah untuknya. Semua pengeditan benar, kali ini saya tidak bisa berkata apa-apa, dan kekuatan uang benar-benar tak tertahankan untuk membuat Weekly Shonen Jump mencapai titik ini. Namun segera, situasi yang mengejutkan semua editor terjadi. Ketika para editor ini mengambil seluruh komik untuk membacanya dengan hati-hati, mereka terkejut menemukan bahwa selain gaya lukisannya masih sedikit tidak dewasa, semua konten lainnya secara mengejutkan bagus, dan bahkan bisa dikatakan sempurna. Bahkan Goto Hiroki, pemimpin redaksi, setelah membaca seluruh manga dengan serius untuk pertama kalinya, matanya membelalak dan ekspresinya sangat rumit. Semuanya, ayo ungkapkan pendapatmu. Goto Hiroki meletakkan manga di tangannya, melihat ke semua editor di depan meja dan berkata, jika Anda memiliki komentar untuk diubah, harap sebutkan. Akibatnya, seluruh ruang konferensi hening, dan tidak ada editor yang berbicara. Bukannya mereka tidak berani berbicara, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun untuk dimodifikasi selain gaya lukisan. Sekarang, tolong ikuti standar review paling ketat dari konferensi serialisasi, tanpa prasangka apapun, untuk mereview komik ini. Jika menurut Anda komik ini memenuhi syarat untuk serialisasi baru, silakan angkat tangan Anda. Setelah Goto Hiroki selesai berbicara, dia melihat ke semua orang di ruang konferensi. Takahashi Toshimasa memimpin dengan mengangkat tangannya. Dia adalah orang pertama yang membaca komik ini. Setelah berulang kali mengingat plot komiknya, sebagai editor profesional, dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa komik ini pasti akan berwarna merah. Lambat laun, banyak editor yang mengangkat tangan satu per satu, dan akhirnya 8 editor di seluruh ruang konferensi, termasuk Goto Hiroki sendiri, semuanya mengangkat tangan. Yu-Gi-Oh! Komik berserialisasi yang dibeli seharga 40 juta yen ini, lolos dalam rapat peninjauan dengan lancar, dan juga merupakan rapat peninjauan serial yang disetujui oleh semua suara. Manga yang dapat mencapai hasil seperti ini di masa lalu akan menjadi tulang punggung Weekly Shonen Jump di masa mendatang 70 hingga 80%, dan dapat diselesaikan secara normal. Sepertinya kita tidak perlu bertindak bodoh. Goto Hiroki tiba-tiba menghela nafas lega, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Di luar dugaan, kualitas komik ini sangat bagus. Meski memiliki beberapa asal yang salah, tidak akan merusak reputasi Weekly Shonen Jump. Ke depan, bahkan mungkin menjadi populer dan menjadi pilar. 1. Bagaimana plot dan peristiwa ajaib seperti itu bisa terjadi di bawah matahari? Dan yang lebih penting lagi, agar setiap orang tidak perlu bertindak cuek, kepribadian dan sudut pandang setiap orang sebagai editor tetap ada, dan setiap orang tetap menjadi kartunis yang mumpuni. Tanda seru. Goto Hiroki mulai mengungkapkan kegembiraannya yang tulus, dan bahkan entah bagaimana menyukai komik Yu-Gi-Oh ini. Namun, karena kualitas komik ini sudah standar, mengapa pihak lain harus membayar 40 juta yen?
Bukankah ini pemborosan uang? Seorang editor bertanya dengan bingung. Dia bertanya-tanya mengerti, ini jelas komik berkualitas tinggi, mengapa harus mengambil jalan yang bengkok ini? Apakah ini benar-benar hanya untuk serialisasi beberapa minggu sebelumnya? Ini hak cipta, semuanya untuk hak cipta. Takahashi berkata dengan ringan. Saya telah melihat orang yang membayar uang itu adalah pria yang cerdas dengan tatapan mata yang cerdas. Tidak mungkin baginya untuk sia-sia uang ini. Tujuannya sangat sederhana, dia hanya ingin mendapatkan semua hak cipta dari Yu-Gi-Oh! Jika kita melalui proses serialisasi normal, maka semua hak cipta komik ini akan menjadi milik kita. Di tangan, jika dia masih ingin mendapatkan semua hak cipta di masa mendatang, saya khawatir dia harus membelinya dengan harga ratusan juta yen. Tapi dia tidak ingin kehilangan Weekly Shonen Jump kami, pembaca lengkap untuk sebagian besar platform komik. Dia membeli semua hak cipta komik yang diterbitkan di Weekly Shonen Jump seharga 40 juta yen di muka. Ini sebenarnya bukan bisnis yang merugi. Selain itu, Yu-Gi-Oh! Disertakan kualitas komik yang luar biasa ini mungkin bisnis yang sangat menguntungkan, kata Takahashi kosong. Nyatanya, saat ini banyak hal di hati Takahashi yang runtuh. Dia menemukan bahwa hal-hal lain, tidak peduli apapun kegigihan atau integritasnya, semuanya palsu. Hanya manfaat yang tidak bisa ditolak orang hal. Ingat, kamu tahu apa yang terjadi hari ini, dan kamu tidak boleh mengungkapkannya kepada siapapun, jika tidak, semua orang tidak akan menginginkan reputasimu sendiri. Goto Hiroki akhirnya menambahkan bahwa ini adalah kalimat kunci paling A. Bab 238, animasikan saja. Pada tanggal 22 Juli 1992, para siswa SMP, SMA, mahasiswa, bahkan beberapa hewan komunitas di Fusang menjadi heboh bersamaan. Karena ini adalah hari Selasa minggu ini, dan itu juga merupakan hari rilisnya Weekly Shonen Jump. Tentunya karena transportasi, pembaca yang bisa membeli Weekly Shonen Jump terbaru di hari Selasa biasanya berada di sekitar Tokyo. Anak-anak terjauh, seperti anak-anak di daerah Ryukyu, harus menunggu hingga hari Jumat untuk melihat edisi terbaru Weekly Shonen Jump. Dan di beberapa desa pegunungan dengan transportasi yang lebih tidak nyaman, mereka harus menunggu atau bahkan beberapa kali berbulan-bulan lagi. Namun, hal tersebut tidak pernah menyurutkan semangat anak-anak untuk membeli Weekly Shonen Jump. Di zaman hiburan ini, hanya ada TV, tidak ada ponsel, tidak ada internet, dan tidak ada iPad. Hiburan terbaik dan ternyaman. Tidak ada yang lebih dari membaca komik, terutama Weekly Shonen Jump, yang dianggap sebagai harta karun oleh anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Hei, lihat, ada serialisasi baru dalam edisi Weekly Shonen Jump ini. Segera, anak-anak menemukan bahwa ada serialisasi baru dalam edisi Weekly Shonen Jump kali ini. Komik juga. Bagi pembaca yang menyukai Weekly Shonen Jump, membaca komik serial edisi baru adalah hal yang paling menarik. Karena setiap komik serial baru berarti membuka cerita baru, setting dan karakter baru, dan juga memiliki cerita dan impian yang lebih menarik. Jadi ketika anak-anak mengetahui bahwa ada serial baru di Weekly Shonen Jump, mereka biasanya tidak sabar untuk membaca serial baru tersebut terlebih dahulu untuk melihat apakah sesuai dengan minat mereka. Jadi, Fuso memiliki total hampir 2 juta pembaca. Pada hari Selasa ini, dia adalah orang pertama yang melihat komik Yu-Gi-Oh! Dalam beberapa hari ke depan, akan ada total 6 juta pembaca ke komik ini. Jika Anda tidak punya uang untuk membeli Weekly Shonen Jump dan menggunakan Weekly Shonen Jump di tangan teman sekelas Anda untuk membaca komik, volume bacaan akan langsung bertambah menjadi puluhan juta orang, bahkan skalanya puluhan juta orang. Asli, Takahashi Heksi, naskah, Jia Yapeng? Apakah Fusang juga bermarga Jia? Melihat nama Jia Yapeng muncul di naskah, anak-anak sedikit penasaran, karena nama keluarga Jia di Jepang pada dasarnya belum pernah dilihat sebelumnya. Seharusnya, bukankah dikatakan di buku bahwa kita Fusang memiliki puluhan ribu nama keluarga yang berbeda? Beberapa anak berkata dengan tidak setuju, Fusang memiliki nama belakang apa saja, dan nama belakang ada di mana-mana. Tidak ada yang aneh dengan Jia. Bagaimanapun, tidak ada anak yang tahu bahwa nama Jia Yapeng sebenarnya berasal dari Huaxia.
Beberapa tahun kemudian, ketika beberapa pembaca yang masih memiliki edisi Weekly Shonen Jump ini, melihat nama Jia Yapeng, mereka akan menunjukkan tampilan yang sangat rumit. Ini sangat menjengkelkan, dan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Cowok itu, sama seperti Sulur Bengkok dan Mayun di masa depan. Bagaimana tentang? Apakah komik baru ini bagus? Tidak apa-apa, ini menyenangkan. Bagus, keren untuk ditonton. Yang lain bagus, tapi gaya rambutnya terlalu berantakan, gaya rambut ini terlalu kreatif. Apa ini Qin Shi Huang? Apakah ada yang tahu? Setelah anak-anak memimpin membaca komik baru, mereka akan berkomunikasi dengan teman-teman terdekat, dan mereka semua berpikir itu cukup bagus. Tentu saja, beberapa dari mereka merasa gaya rambut mereka sangat buruk, dan mereka bahkan tidak tahu siapa Qin Shi Huang. Secara umum, ini adalah awal yang cukup bagus. Namun, saat ini, Yu-Gi-Oh hanya memperbarui satu cerita, jadi tidak mungkin untuk benar-benar menimbulkan sensasi yang luar biasa. Anak-anak hanya menganggap komik ini bagus, dan pembaca komik harus pelan-pelan. Jika terakumulasi perlahan, mungkin butuh beberapa tahun untuk menetap. Misalnya, Dragon Ball asli telah terakumulasi selama 2 tahun penuh. Bahkan komik tingkat dewa seperti Doraemon, butuh waktu 3 tahun penuh sebelum meledak di kalangan pembaca. Secara umum, sulit bagi sebuah komik untuk cepat populer di kalangan pembaca. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu untuk menumpuk. Tapi bukan berarti tidak ada cara untuk mempercepatnya. Misalnya, animasi adalah ide bagus. Melalui animasi, komik yang semula monoton dapat diubah menjadi animasi yang dapat bergerak dan berbicara, sekaligus semakin memperkaya konotasi cerita, sehingga komik dapat dipromosikan secara besar-besaran. Nyatanya, sebagian besar kartun animasi tidak mengharapkan animasi itu sendiri menghasilkan uang. Mereka hanya berharap bisa menggunakan animasi tersebut agar komiknya laris manis dan mendapat penghasilan banyak. Semua komik tingkat dewa difusang secara bertahap didoakan setelah animasinya dibuat. Namun animasi hanyalah sebagian dari manfaat yang bisa dinikmati oleh komik. Hanya sekitar 30% komik bagus di Weekly Shonen Jump yang dapat memenuhi syarat untuk animasi, dan biasanya butuh 1 atau 2 tahun untuk membuat cerita bersambung, atau bahkan 3 kali. Butuh 4 tahun untuk mendapatkan kesempatan untuk animasi. Animasi tercepat mungkin adalah Sailor Moon. Sailor Moon mulai membuat serial pada 28 Desember 1991. TV Animation mengumumkan animasinya pada 7 Maret 1992. Hanya ada 2 di tengah waktu bulan. Sailor Moon bukanlah komik dari Weekly Shonen Jump. Rekor tercepat Weekly Shonen Jump dibuat oleh pemburu penuh waktu. Setelah 5 bulan serialisasi, berita animasi diumumkan. Tapi rekor ini tidak akan ada lagi, karena setelah anak-anak menonton episode pertama Yu-Gi-Oh di Weekly Shonen Jump, mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah akhir dari episode pertama. Page Weekly Shonen Jump mengumumkan bahwa Yu-Gong dimulai dengan karya animasi, dan diharapkan bab 1 akan disiarkan pada tanggal 1 Oktober 1992, tepat pada waktunya untuk pertunjukan baru di bulan Oktober. Sial, animasinya diumumkan langsung di episode pertama. Ini terlalu luar biasa melihat remaja yang tak terhitung jumlahnya di sini, mereka mau tidak mau berseru seperti ini. Mengerikan, bos mana di belakang Takahashi dan Nozomi yang sebenarnya mengumumkan animasinya langsung di kalimat pertama, kecepatannya terlalu cepat. Berita ini sangat mengejutkan dan membuat iri bahkan di departemen editorial Weekly Shonen Jump. Ya, Chuan Kamiya dan mereka semua menelepon saya, dan bertanya bulat-bulat tentang siapa di belakang Takahashi dan Nozomi, dan manfaat apa yang mereka berikan kepada departemen editorial. Hehe, kamu tidak buruk. Beberapa guru saya hampir mulai memarahi mereka. Saya semua tersenyum bersama mereka. Itu terlalu sulit. Beberapa editor berbicara, meskipun sebenarnya mereka adalah gelombang pertama yang mengetahui ini akan dianimasikan, tetapi beritanya masih mengejutkan. Hei, apakah kamu tahu perusahaan animasi mana yang bertanggung jawab atas animasi kali ini? Seorang editor bertanya dengan penuh semangat. Siapa ini? Risheng? Tidak. Ini dinasti, ini perusahaan animasi dinasti di Cina, kata editor dengan cepat.
Dinasti adalah perusahaan yang memproduksi Four Wheels Brothers dan Water Margin Heroes. Nampaknya reputasi Dinasti Animation di Fusang memang sudah tersebar luas. Bahkan Weekly Shonen Jump Departemen Editorial Dinasti Animation mau tidak mau sedikit heboh saat mendengar nama Dinasti Animation. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan animasi yang diproduksi oleh Dinasti Animation selalu menggilas penonton dengan kualitas gambarnya. Seluruh Fusang, sebelum kelahiran Jingani dan UFO, saya khawatir tidak ada perusahaan produksi animasi yang dapat dibandingkan dengan Dinasti Animation. Meski biaya produksi masing-masing perusahaan sama, hampir beberapa juta yuan, namun harga mempekerjakan seorang seniman di Cina setara dengan gaji mempekerjakan 5 seniman di Fusang. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Ayolah, dengan restu dari dinasti, sepertinya Yu-Gi-Oh ini ditakdirkan untuk menjadi populer, seorang editor berseru. Itu belum tentu benar. Sebagus apapun kualitas animasinya, cerita itu sendiri harus bisa mengikuti. Apakah Game King benar-benar bisa menjadi populer tergantung pada tingginya tingkat kunjungan kembali. Chuan Kiao, sudahkah Anda menghitung kunjungan kembali pembaca dalam edisi terbaru? Di mana peringkat Raja Game Anda? Editor lain berkata dengan lantang ketika dia baru saja datang bekerja di perusahaan, masih makan sarapan di mulutnya. Tanya Toshi Masaru Takahashi. Tidak tinggi, hanya 12. Kata Takahashi ringan. Tempat ke-12 tidak tinggi. Ini adalah komik baru untuk pendatang baru. Pertama kali saya mengikuti daftar peringkat survei, saya dapat peringkat ke-12. Tampaknya Yu-Gi-Oh benar-benar akan menjadi populer. Hei, Takahashi-kun, apa makananmu di tanganmu? Tiba-tiba, seorang editor melihat tas kemasan di tangan Takahashi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, mie instan baru saja diluncurkan di toko swalayan 7-11 perusahaan di lantai bawah. Apa namanya? Mie renyah jenis ini harus dihancurkan sebelum Anda bisa memakannya. Takahashi Toshichang berkata. Saya menghancurkan mie instan yang saya makan, ini terlalu menarik. Saya akan membeli sebungkus dan mencobanya. Beberapa editor lain mendengarnya dan berkata dengan penuh semangat. Saat ini, Toshimasa Takahashi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia meletakkan sekantong mie renyah ini di depan semua orang, lalu menunjuk ke Pikachu kuning dibungkus mie renyah dan berkata, maskot mie renyah ini sangat lucu. Jika Anda membeli hak cipta maskot ini dan memasukkannya ke dalam komik sebagai maskot, apakah itu akan dengan cepat membangkitkan kecintaan pembaca? Atau kita pakai saja membuat komik dengan tema maskot ini, saya kira bisa populer. Takahashi Toshimasa berkata dengan sangat serius. Bab 239, luncurkan bab 1 hari. Proposal Takahashi dengan cepat mendapat tanggapan dari editor, karena tikus kuning kecil ini sangat lucu sehingga menarik perhatian semua editor. Ngomong-ngomong, saya bosan. Para editor ini mulai memikirkan plot seperti apa yang harus dicocokkan dengan tikus kecil ini. Saat semua orang sedang berdiskusi dengan antusias, Takahashi Tosaka merobek kantong kemasannya, dan terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya ada kantong plastik kecil di dalam kantong kemasan ini dengan sebuah kartu di dalamnya. Liu Bs Xuande. Takahashi Tosaka mengeluarkan kartu itu, dan pola pada permukaan kartu terlihat jelas melalui bungkus plastik transparan, dan kemudian seluruh orang itu langsung tertutup oleh kartu itu. Polanya tertarik. Liu Bs ini, lukisan itu benar-benar nyata. Takahashi Toshiyama menemukan bahwa dia sedikit terdiam, karena gambar Liu Bs di kartu itu begitu jelas sehingga Takahashi tidak pernah melihatnya. Karakter yang begitu indah dan sempurna telah dilukis. Ya Tuhan! Amaterasu ada di sini, siapa yang melukis ini? Ini sangat tampan. Beberapa di sekitar editor juga melihat kartu di tangan Takahashi. Mereka hanya melihatnya dari kejauhan dan juga tertarik dengan kartu Liu Bs. Liu Bs ini terlihat sangat setia, tapi ada kesetiaan yang berbahaya. Ini adalah Liu Bs yang telah melampaui waktu. Seorang editor tanpa sadar menghela nafas, dan seluruh pribadi Takahashi Toshimasa tiba-tiba menjadi bersemangat. Kamu bilang, aku meminta seniman yang menggambar Liu Bs ini untuk menggambar komik. Apakah mungkin menggambar sekumpulan dewa? Undang artis ini untuk menggambar komik. Semua orang terpana dengan ide Takahashi, tapi setelah berpikir lagi, ini adalah ide yang bagus.
Keterampilan melukis artis bisa sangat halus dan sempurna hingga tingkat ini, lalu jika dia menggunakan karakter di dalam untuk melakukannya. Dalam kasus komik, saya memutuskan untuk membunuh semua kartunis saat ini dalam sekejap. Nah, jika Jia Yapeng ada di tempat kejadian dan dia mendengar ide ini, saya khawatir itu bukan karena dia ingin memukul seseorang. Lukisan semacam ini bukanlah karakter kartun yang bisa dibuat sketsanya hanya dengan beberapa coretan. Untuk setiap lukisan ini, Chuan Jia menghabiskan setidaknya 8 jam untuk memoles dan menyelesaikan draftnya. Biarkan dia menggunakan energi menggambar ini untuk menggambar kartun. Chuan Jia takut dia tidak akan kelelahan hidup-hidup. Tentu saja, jika Presiden Jia mau menggunakan kekuatan seluruh dinasti untuk membuat komik untuk dirinya sendiri, itu masalah lain, tetapi karena dinasti digunakan, komik apa yang ada? Lakukan animasi secara langsung. Lihat, ada kartu kecil di belakang kantong plastik ini. Tiba-tiba, seorang editor menemukan bahwa ada sebuah kartu kecil berbalut karton di dalam kantong mie garing milik Takahashi. Ketika mereka mengambilnya, ketika saya melihatnya, semua orang terkejut lagi. Animasi Pahlawan 3 Kerajaan akan tayang perdana di TV Tokyo pada pukul 20 tanggal 22 Juli 1992. Selamat datang semuanya untuk menonton. Benda ini sebenarnya telah dianimasikan. Tanda seru wajah beberapa editor membengkak menjadi warna hati babi. Mereka hanya berpikir untuk mencari, tetapi saat ini, animasinya telah selesai. Tidak hanya selesai, tetapi akan disiarkan malam ini. Tidak, aku akan turun dan membeli sebungkus. Tiba-tiba salah satu editor berlari ke bawah, dan banyak dari mereka bergegas ke minimarket 7-11 di lantai bawah. Hampir dalam semalam, semua toko serba ada 7-11 di Kuan Fusang muncul dengan mie LF garing, dan mereka masih berada di toko serba ada 7-11. Pada saat yang sama, boneka Pikachu diletakkan di samping meja. Boneka Pikachu ini dibuat oleh pabrik boneka Jia Yapeng di Cina sejak lama. Harganya cukup murah, 1 yuan per satu, dan semuanya dikirim ke Fusang bersama mereka, dan ditempatkan di setiap toko serba ada 7-11. 1. Gambar Pikachu sangat imut. Begitu tikus kuning kecil ini muncul, itu menarik perhatian semua wanita dan anak-anak yang memasuki toko serba ada, dan kemudian mata mereka mengikuti tanpa sadar. Di atas mie kering ELF, saya juga melihat papan reklame besar milik mie kering ELF, yang di atasnya tertulis dengan huruf yang sangat lucu, "Tolong cubit saya." Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mie instan meminta orang untuk mencubitnya. Nyatanya, ada cukup banyak pria menjijikan dan menjijikan yang menyelinap ke supermarket atau toko serba ada dan mengambil mie instan biasa. Hancurkan untuk melepaskan tekanan di hatimu, lalu letakkan di atas meja, hanyut. Menurut statistik, ratusan ribu bungkus mie instan dibunuh secara brutal setiap tahun di Fusang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki permintaan yang besar terhadap mie instan. Sekarang, mereka benar-benar menemukan sejenis mie garing yang aktif memintanya. Beberapa orang tidak bisa menahannya. Mereka berlari dan meremasnya. Lagi pula, mereka tidak memeras putihnya. Tetapi setelah mereka selesai menguleni, mereka menemukan bahwa ini sebenarnya adalah mie renyah yang secara aktif meminta dicubit untuk dimakan, dan harganya sangat murah, dan mereka dapat membeli sebungkus hanya dengan 15 yen. Ketahuilah bahwa di Fusang, harga sebungkus mie instan sekitar 100 yen. Mie instan kecil proaktif dengan maskot yang lucu ini, hanya membutuhkan waktu 15 hari. 1 pak yuan, yang terlalu murah. Jadi, orang-orang ini memasuki toko serba ada dan mau tidak mau memeras segenggam mie renyah, atau pelanggan yang tertarik dengan mie renyah tanpa sadar mengambil sebungkus mie. Mie dimasukkan ke dalam keranjang. Lagi pula, sebungkus 15 yen sangat murah, hampir sama dengan pengiriman gratis. Beberapa orang bahkan mengambil 5 atau 6 bungkus sekaligus. Bersama-sama, mereka tidak semahal sebungkus mie instan biasa. Anda hanya menghasilkan uang jika Anda membelinya. Namun, sebagian besar orang yang membeli mie garing ini kebanyakan adalah wanita atau ibu rumah tangga, tetapi tidak banyak pria dan anak-anak, karena anak-anak biasanya pergi ke toko makanan ringan untuk membeli makanan ringan daripada toko serba ada. Tapi tidak masalah,
mie renyah kecil ini segera mengikuti pemiliknya dan masuk ke rumah mereka. Sangat lezat. Kembali ke rumah, orang dewasa yang sangat penasaran dengan mie renyah tidak dapat menahan diri untuk menghancurkan mie renyah tersebut, lalu mengeluarkan kartu dari dalam. Sejujurnya, kartu-kartu ini tidak terlalu menarik bagi ibu rumah tangga atau orang dewasa, tetapi mie kartunya sangat bagus, jadi saya meletakkannya di atas meja dan mulai mencicipi bagian dalamnya yang kusut. Mie-nya enak banget, dan cara makannya juga sangat menarik. Dengan harga 15 yen, semua orang merasa itu sepadan dengan uangnya. Sore harinya, anak-anak dari keluarga tersebut pulang ke rumah, dan kartu-kartu yang diletakkan di atas meja dengan santai langsung terlihat oleh anak-anak tersebut. Wow! Kartu ini sangat keren. Poin anak-anak adalah bahwa mereka berbeda. Mereka memegang kartu-kartu ini di tangan mereka dengan kegembiraan untuk pertama kalinya, dan kemudian mereka juga melihat bahwa kartu-kartu itu tentang waktu siaran animasi dan stasiun TV yang baru. Sepertinya ini adalah animasi yang sangat menarik. Banyak anak memutuskan untuk menonton animasi yang disebut Three Kingdoms Heroes ini. Bagaimana volume penjualan mie renyah peri kecil itu di kantor presiden 7-11? Wajah itu gelap di lobi memandang bawahannya dan bertanya. Hei, menurut statistik, volume penjualan di hari pertama seharusnya lebih dari 100.000 bungkus, kata bawahan itu. Nani, di hari pertama sudah ada 100.000 bungkus, Matridau Hall membelalak. Ini adalah hari pertama mie sederhana ELF. Volume penjualan ini sudah tak kalah dengan penjualan beberapa mie instan ternama. Hei, saya bertanya kepada beberapa manajer toko. Katanya produk ini murah dan kemasannya cantik. Ini sangat populer di kalangan ibu rumah tangga muda dan anak-anak. Terutama anak-anak, meski tidak banyak anak yang masuk ke dalam toko. Tapi selama anak-anak masuk ke toko, mereka akan tertarik dengan mie yang renyah. Ditambah harganya hanya 15 yen, semua anak mampu membelinya, kata bawahan itu. Tidak apa-apa, dia hanya menjual dengan harga murah. Meskipun dia menjual 100.000 bungkus, dia menghasilkan kurang dari 1,5 juta yen. Mie instan manapun terjual lebih banyak dari dia dalam penjualan, tidak ada. Ini masalah besar, Yeto bergumam di lobi, tidak tahu kepada siapa dia menjelaskan. Bab 240. 5 juta efek khusus lainnya. Ketua, ini berita yang baru saja saya terima. Pada hari ini, Ketua Asosiasi Dimsum, teman lama Ichiro Honda, baru saja bertemu dengan seorang gadis berkulit hitam, sambil menikmati bagian depan dengan nyaman XX pijat, saat berurusan dengan urusan resmi. Ini adalah kebiasaan yang telah ditanamkan teman lama ini selama bertahun-tahun, dan sekretaris di sekitarnya sudah lama tidak heran. Apa, saudaraku Honda, aku benar-benar pergi bekerja sama dengan toko swalayan. Melihat berita terbaru ini, Ketua Asosiasi Dimsum mentah menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian wajahnya menjadi murung. Penghinaan. Idiot ini, menurutnya ribuan toko serba ada bisa bersaing dengan ratusan ribu toko dimsum di seluruh negeri. Bisakah Anda bersaing dengan puluhan juta pelanggan kecil di toko dimsum? Bodoh sekali. Ketua mendengus dingin, lalu membuang berita itu ke samping. Juga, teman sekelasku yang baik, aku hanya ingin membuatmu jijik dan membalas dendammu karena meminta guru untuk memberikan laporan kecil. Tapi kali ini, kamu sendiri yang melanggar peraturan, jadi jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Ketua segera mengeluarkan perintah kepada sekretarisnya, meminta agar berita tersebut diteruskan ke semua anggota Asosiasi Dimsum, memberitahu mereka bahwa ELF hanya akan membuat mie. Produk ini telah sepenuhnya masuk daftar hitam oleh asosiasi. Mulai sekarang, toko makanan ringan manapun tidak akan diizinkan menjual bahkan sebungkus mie ELF. Untuk tatanan ini, anggota asosiasi yang lain setuju tanpa ragu, karena ini adalah aturan asosiasi dan tradisi yang telah dilakukan asosiasi selama beberapa dekade. Sejak munculnya toko serba ada, monster yang bersaing dengan toko dimsum untuk memperebutkan pasar, toko dimsum dan toko serba ada menjadi tidak cocok. Toko dimsum telah menetapkan aturan baru. Setiap dimsum yang dijual di minimarket akan digunakan. Tidak boleh diletakkan di rak di toko dimsum kasar. Aturan ini memiliki baik dan buruk.
Sisi negatifnya adalah telah memicu banyak kebencian, tetapi keuntungannya adalah menghemat sepertiga hektar tanah untuk toko dimsum. Oleh karena itu, semua anggota setuju tanpa ragu dengan perintah ketua, dan kemudian asosiasi mengeluarkan perintah internal, benar-benar memotong kemungkinan mie sederhana LF diletakkan di rak-rak toko makanan ringan kasar. Ichiro Honda, kamu sudah mati. Akhirnya ketua berkata dengan penuh kemenangan, dan kemudian menjadi sangat tertarik, dan memutuskan untuk mencari gadis ma berkulit putih lainnya untuk datang dan terus bersinar. Karena animasinya dirilis dengan tergesa-gesa, dan TV Tokyo, yang menyiarkan animasinya, memiliki rating yang buruk. Jangan lihat nama TV Tokyo yang ada kata Tokyo di dalamnya. Seperti Teito TV, kedengarannya sangat mengagumkan. Namun nyatanya, Fuso tidak memberlakukan batasan tegas atas nama kota tersebut. Nama TV Tokyo saat itu hanya didaftarkan oleh sutradara karena dibuat lebih awal. Setelah puluhan tahun berkembang, berhasil menjadi stasiun TV termiskin di antara 6 stasiun TV swasta di wilayah Kanto. Karena termiskin, hanya sedikit program TV yang bisa disiarkan, produksinya buruk, dan jumlah orang yang menontonnya berkurang. Di bawah lingkaran setan seperti itu, TV Tokyo pada dasarnya telah menjadi wilayah Kanto. Stasiun TV dengan rating terburuk. Semula Ichiro Honda tidak menyarankan untuk memasang animasi di TV Tokyo, namun karena jadwal stasiun TV lain tidak sesuai, maka diputuskan untuk menyiarkan animasi lain. Dia menolak untuk memberikan jadwal pahlawan 3 kerajaan, hanya Tokyo Stasiun TV. Karena episode pahlawan 3 kerajaan hanya berharga 100.000 yen, yang pada dasarnya sama dengan harga putih, jadi TV Tokyo setuju untuk sesuaikan jadwal dan beri jalan untuk pahlawan 3 kerajaan. Namun ini juga merupakan tahap akhir dari stasiun TV Fuso yang mengeluarkan uang untuk membeli siaran animasi dengan imbalan rating. Setelah tahun 2000, karena meningkatnya jumlah animasi yang diproduksi setiap kuartal, dan penjualan BD animasi dan produk periferal yang panas, stasiun TV tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyiarkan animasi. Sebaliknya, perusahaan produksi animasi membayar stasiun TV untuk membeli jadwal siaran stasiun TV tersebut. Belakangan, harga periode pembelian menjadi semakin mahal, dan berbagai perusahaan produksi animasi harus menyetel waktu pemutaran animasi setelah jam pukul 12 pagi. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar animasi diputar larut malam. Kedepannya, stasiun TV Tokyo akan tumbuh menjadi stasiun TV yang pada dasarnya mengandalkan animasi penyiaran dan menyiarkan berbagai animasi selama setengah hari. Kita langsung saja ke bisnis, karena TV Tokyo hanya bisa memancar ke wilayah Kanto. Ichiro Honda harus bolak-balik menghubungi 6 stasiun TV untuk nyaris mencover seluruh Fuso, tapi karena jadwalnya susah banget diatur, sehingga waktu pemutaran animasi tidak konsisten. Siaran pertama adalah TV Tokyo, mulai jam pukul 8 malam. Siaran terbaru adalah TV Hokkaido, yang akan ditunda hingga jam pukul 12 pagi. Bukannya Jayapeng tidak ingin mencari stasiun TV yang bisa menjangkau seluruh negeri, tapi Fusang tidak memiliki stasiun TV yang bisa menjangkau seluruh negeri. Sekalipun itu adalah stasiun TV seperti NHK, yang mirip dengan CCTV di Fuso, itu bukanlah jaringan yang mencakup seluruh negeri, tetapi terdiri dari berbagai stasiun TV lokal NHK. Program-program NHK akan didistribusikan ke berbagai stasiun TV lokal NHK, dan kemudian masing-masing stasiun TV lokal menentukan waktu untuk menyiarkan program-program tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan NHK Tokyo menyiarkan berita pagi di pagi hari, dan ketika datang ke stasiun TV NHK Hokkaido, itu menjadi berita pagi yang disiarkan di malam hari. Bagaimanapun, hal semacam ini sangat tidak masuk akal. Jayapeng terkejut setelah mengetahuinya untuk pertama kali. Pada akhirnya, dia hanya dapat menemukan 6 stasiun TV yang berbeda, dan hampir tidak menjangkau seluruh negara untuk mencapai penyatuan ke-22. Mainkan animasinya. Tentu saja, harga semua animasi pada dasarnya gratis, dan satu episode hanya dijual seharga 100.000 yen. Jika tidak, stasiun TV lain tidak mau menayangkannya. Nyatanya, bukan hanya Fusang. Pada tanggal 22 Juli, Cina CCTV juga mulai menyiarkan The Legend of Three Kingdoms.
Hanya saja, di Tiongkok, demi memastikan popularitas, nama pahlawan tiga kerajaan diubah menjadi pahlawan tepi air, tiga kerajaan. Apakah nama ini terdengar sangat menyakitkan? Tapi tidak mungkin, dua bagian pertama dari Water Margin terlalu populer. Pahlawan tiga kerajaan pasti akan panas, jika tidak, Jia Yapeng akan menjadi bodoh. Pada hari ini, sebagian besar orang Huaxia dan Fusang tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Huaxia dan Fusang memainkan kartun pada saat yang sama, menyadari pemutaran serentak kedua negara. Sehari dalam sejarah. Saat itu, beritanya tidak diketahui, bahkan tidak ada stasiun TV atau media berita yang melaporkannya. Namun, setelah beberapa tahun, beberapa penggemar Jia Yapeng dengan panik mencari berbagai sejarah Jia Yapeng dan terkejut saat menemukannya. Kisah yang terjadi suatu hari, dan kemudian mengejutkan dunia. Tetapi sekali lagi, karena stasiun TV yang dicari Jia Yapeng di Fusang sangat kecil, peringkatnya tidak tinggi, dan pahlawan tiga kerajaan didorong oleh bebek di rak, dan tidak ada banyak publisitas di tahap awal. Pada saat yang sama, tidak ada manga atau novel orisinal, jadi saat episode pertama animasinya ditayangkan, cukup suram. Dikatakan bahwa peringkat nasional hanya mencapai 0,37%, yang merupakan yang terendah dari semua animasi di tanah air pada saat itu kartun. Tetapi meskipun 0,37%, ratusan ribu orang di Kuan Fuseng masih melihat animasi ini pada hari ini, dan kemudian orang-orang ini, baik anak-anak maupun orang dewasa, benar-benar terpana. Sama seperti semua orang Cina dikejutkan oleh efek khusus CG 5 juta, 60 detik, sekarang orang-orang di Kuan Fusang juga dikejutkan oleh efek khusus 5 juta, 60 detik Jia Yapeng. Omong kosong. Ini adalah animasi pembuka dari sebuah animasi. Itu juga merupakan pertempuran cibi paling terkenal di antara tiga kerajaan. Ketika orang-orang Fusang melihat lebih dari 6.000 kapal perang CG, sebenarnya hanya 3 yang dibuat, yang lain semuanya disalin dan ditempel, sebuah kamp gabungan dari 700.000 pasukan Cao Cao. Lalu aku melihat Guan Yeu, Zhang Fei, Zhao Yun, Tai Shiqi, Xia Houdun, Zhang Xi, Zhang Liao, dan Xu Qiu saling mengejar. Akhirnya, Kong Ming menaiki platform Dongfeng, menyerukan angin dan menyerukan hujan, meminjam angin timur yang kuat. Pada akhirnya, lebih dari 2.000 perahu yang membakar api bergegas ke lebih dari 6.000 perahu besar di rantai yang menghubungkan sungai, mengubah seluruh sungai menjadi lautan api, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya bertempur bersama. Saat itu, semua penonton Fusang benar-benar kaget. Perasaan ini adalah pertama kalinya orang di seluruh dunia melihat kembalinya Lord of the Rings 3 di bioskop, manusia terakhir, mayat hidup, ORC, kavaleri, tentara gajah, DLL, semua senjata yang luar biasa. Dengan bidikan dan gambar nyata yang tak tertandingi, ini seperti pertempuran nyata. Terutama pada bidikan terakhir dari 8.000 kavaleri yang menghancurkan 100.000 pasukan ORC, semua orang benar-benar dikejutkan oleh pesona film dan efek khusus. Orang Fusang saat ini pada dasarnya sama. Sama seperti orang Cina yang pertama kali melihat mobil F1 berubah menjadi animasi CG penggerak 4 roda, ratusan ribu orang Fusang yang hidup di dunia pertama ini juga tidak memiliki pengetahuan. Mereka akhirnya berlutut setelah menonton animasi CG animasi ini. Sebaliknya, orang Tionghoa yang melihat animasi pahlawan tiga kerajaan pada saat yang sama jauh lebih tenang. Lagi pula, mereka pada dasarnya telah melihat CG pembuka dari Four Wheels Boys, dan mereka telah mengalaminya. Itu adalah pembaptisan efek khusus, jadi mereka harus banyak menenangkan diri. Namun, setelah kurang dari setahun, saya dapat melihat kembali animasi CG efek khusus dengan spesifikasi yang sama. Orang-orang Cina masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka dan tidak bisa tidak saling bercerita, dan kemudian pahlawan tiga kerajaan sekali lagi menjadi animasi favorit orang-orang di seluruh negeri.